Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nara di channel Rahasia Hati. Semoga teman-teman Rahasia Hati sehat selalu ya. Jangan lupa untuk support channel Rahasia Hati dengan like, subscribe, dan share. Nah, sekarang Nara akan membacakan kisah dengan judul 5 tahun ditipu. Aku ternyata hanya selingkuhan suamiku sendiri. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Maya Saputri menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas di telinganya. Malam ini terasa begitu panjang. Pikirannya berkecamuk, mengulang-ulang satu kalimat yang baru saja diucapkan Rangga, suaminya. Aku ingin kita bercerai. Hanya 4 kata, tapi efeknya seperti gempa yang meruntuhkan seluruh dunia Maya. 5 tahun pernikahan mereka, semua kenangan, tawa, air mata, dan pengorbanan yang telah ia lakukan, kini seolah tidak berarti apa-apa. Bibirnya bergetar, tapi tak ada satu kata pun yang mampu keluar. Hatiku terasa sesak, seperti ada tangan yang tak terlihat meremasnya dengan kejam. Rangga duduk di hadapannya, ekspresinya datar. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Maya menggenggam kedua tangannya erat, berusaha menahan gemetar yang mulai merambati tubuhnya. Apa alasannya? Akhirnya, Maya berhasil membuka suara, meski suaranya terdengar parau dan penuh luka. Rangga menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Aku sudah lama mencintai orang lain, katanya tanpa ragu. Aku ingin bersamanya secara sah. Selama ini aku tetap bersamamu karena kasihan, tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Maya merasa dunia berputar, matanya membelalak tidak percaya, dadanya berdenyut perih. Jadi, selama ini aku hanya kasihanmu? Rangga menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Maaf Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku harap kamu bisa mengerti. Maya tersenyum miris. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak ingin menangis di depan laki-laki yang telah mengkhianatinya. Siapa dia? Tanyanya dengan suara pelan namun menusuk. Rangga terdiam sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. Dia istriku. Maya membeku. Kata-kata itu mengiris hatinya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Istrimu? Ulangnya, memastikan ia tidak salah dengar. Rangga mengangguk. Ya, aku sudah menikah sebelum menikah denganmu. Aku dan dia tidak pernah bercerai. Dunia Maya runtuh seketika. Dadanya bergemuruh dengan rasa marah dan pengkhianatan yang tak tertahankan. Jadi, aku ini hanya orang ketiga dalam pernikahan kalian? Tanyanya dengan suara bergetar. Rangga menunduk, tak menjawab. Diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Maya terkekeh pahit menatap laki-laki yang telah berbagi hidup dengannya selama 5 tahun dengan pandangan jijik. Selama ini aku pikir aku istrimu. Nyatanya aku hanya selingkuhanmu. Rangga tak bisa membantah. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya jatuh. Maya merasa hancur. Selama ini ia mencintai seorang laki-laki yang hanya menjadikannya wanita simpanan tanpa ia sadari. Dunia seolah mempermainkannya. Maya bangkit dari duduknya. Baik Rangga, aku terima perceraian ini. Tapi ingat, aku tidak akan merelakan ini begitu saja. Mata Rangga menatapnya dengan ragu. Apa maksudmu? Maya tersenyum, kali ini tanpa air mata. Kamu akan tahu, cepat atau lambat. Dengan langkah tegap, Maya pergi meninggalkan kamar itu. Dalam hatinya, ada bara yang mulai menyala. Rasa sakitnya akan ia balas dengan cara yang lebih menyakitkan lagi. Maya Saputri tidak akan kalah, ucapnya dalam hati. Maya Saputri melangkah keluar dari rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat perlindungannya. Namun kini, rumah itu hanya meninggalkan luka. Langkahnya terasa berat,
Tapi dalam hatinya ada tekad yang mulai membakar. Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Maya menghubungi sahabatnya Rina. Tidak butuh waktu lama bagi Rina untuk datang menjemputnya. Begitu Maya masuk ke dalam mobil, Rina langsung melihat wajah sahabatnya yang pucat dan penuh luka. "Maya, kamu kenapa?" Rina bertanya dengan cemas. Maya menatap kosong ke depan. "Rangga, dia menceraikanku." Rina terkejut tapi tidak ingin gegabah. Ia menunggu Maya melanjutkan ceritanya. Dengan suara gemetar, Maya menceritakan semuanya. Tentang bagaimana selama ini ia hanya menjadi orang ketiga tanpa ia sadari. Tentang kebohongan Rangga. Tentang luka yang kini memenuhi hatinya. Begitu Maya selesai bercerita, Rina menggebrak setir mobilnya. "Brengsek! Aku sudah curiga sejak awal ada yang aneh dari pernikahan kalian. Tapi aku tidak menyangka sekejam ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Mei?" Maya menarik napas dalam. "Aku akan balas dendam." Rina menoleh dengan mata membulat. "Balas dendam? Maksudmu gimana?" Maya menatap lurus ke depan, matanya tidak lagi kosong. Kini ada bara api yang menyala di dalamnya. "Aku akan pastikan Rangga menyesal telah mempermainkanku. Aku akan membuatnya merasakan sakit yang lebih dari apa yang aku rasakan sekarang." Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, aku akan membantumu. Apapun yang kamu butuhkan, aku ada di sini." Maya menggenggam tangan sahabatnya dengan erat. Untuk pertama kalinya sejak tadi malam, ia merasa tidak sendirian. Keesokan harinya, Maya mulai menyusun rencana. Langkah pertamanya adalah mencari tahu segalanya tentang istri pertama Rangga. Siapa dia, seberapa kuat hubungannya dengan Rangga, dan yang paling penting, bagaimana caranya menghancurkan kehidupan mereka tanpa meninggalkan jejak. Dengan bantuan Rina, Maya mulai menggali informasi. Dan dari sinilah, ia menemukan fakta-fakta yang lebih mengejutkan lagi. Istri pertama Rangga ternyata bukan wanita biasa. Dia adalah anak dari seorang pengusaha kaya, dan Rangga selama ini hanya bergantung pada koneksi keluarganya. Maya tersenyum dingin. "Jadi, tanpa wanita itu, Rangga bukan siapa-siapa," gumamnya. Rina mengangguk. "Iya, jika kamu ingin membuatnya menderita, kamu harus membuatnya kehilangan semua yang ia punya." Maya menggigit bibirnya. Otaknya mulai menyusun strategi. Ini akan menjadi permainan yang panjang, tapi ia siap. Ia tidak akan membiarkan Rangga lolos begitu saja. Maya duduk di depan laptopnya, jemarinya menari di atas keyboard. Rina berdiri di belakangnya, memperhatikan layar yang menampilkan berbagai informasi tentang istri pertama Rangga. Nama wanita itu adalah Indah Prameswari, seorang pewaris tunggal dari keluarga konglomerat Prameswari Group. Jadi, Rangga selama ini hidupnya nyaman karena istrinya, gumam Rina sambil melipat tangan di dada. Maya menyeringai. "Benar, jika aku ingin menghancurkannya, aku harus membuatnya kehilangan segalanya." Rina menatap sahabatnya dengan khawatir. "Kamu yakin ingin melakukan ini, Mei? Ini bukan sekadar membalas dendam, ini bisa menghancurkan kehidupan seseorang." Maya menghela napas, lalu menatap Rina dengan penuh keyakinan. "Dia yang memulai ini, dia yang mempermainkanku selama 5 tahun, menjadikanku wanita simpanan tanpa sepengetahuanku. Aku berhak mendapatkan keadilan." Rina mengangguk pelan. "Baik, lalu apa langkah pertama kita?" Maya menatap layar laptopnya dengan tatapan tajam. "Aku harus mendekati Indah. Aku harus membuatnya sadar bahwa suaminya adalah seorang pengkhianat." Beberapa hari kemudian, Maya berhasil mendapatkan akses ke sebuah acara amal yang dihadiri oleh Indah. Dengan mengenakan gaun hitam elegan dan riasan yang sempurna, ia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan percaya diri. Indah berdiri di tengah kerumunan,
dikelilingi oleh beberapa sosialita kaya. Maya mengamati setiap gerak-geriknya, mencari celah untuk mendekat. Kesempatan itu datang ketika Indah berpisah dari kelompoknya untuk mengambil minuman di bar. Maya berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Orange juice? Pilihan yang bagus. Indah menoleh dan tersenyum sopan. Terima kasih, Anda juga. Maya mengangguk, lalu menyesap anggurnya dengan tenang. Saya Maya. Indah mengulurkan tangan. Indah, senang bertemu dengan Anda. Maya tersenyum, menyembunyikan api dendam di balik matanya. Saya juga. Saya yakin kita akan sering bertemu setelah ini. Di balik perkenalan singkat itu, Maya tahu bahwa ini hanyalah awal dari permainannya. Ia akan masuk ke dalam kehidupan Indah, sedikit demi sedikit, sampai waktunya tiba untuk menghancurkan semuanya. Rangga akan menyesal telah mengkhianatinya. Maya berhasil mendapatkan tempat di kehidupan Indah. Mereka sering bertemu di berbagai acara sosial. Dengan kecerdikannya, Maya dengan mudah membuat Indah menganggapnya sebagai teman baru yang bisa dipercaya. Rina mengamati perkembangan ini dengan ragu. Kamu benar-benar sudah masuk ke lingkarannya, Mei. Tapi kapan kamu akan mulai menghancurkannya? Maya tersenyum tipis. Sabar, Rin. Aku harus memastikan dia percaya penuh padaku. Kalau aku terburu-buru, rencanaku bisa gagal. Setiap pertemuan dengan Indah, Maya semakin dekat dengannya. Ia mempelajari setiap kelemahan wanita itu, setiap keraguan dalam pernikahannya dengan Rangga. Dan yang paling penting, ia mulai menanamkan benih kecurigaan di hati Indah. Suatu sore, Indah dan Maya duduk di sebuah kafe mewah. Mereka berbincang santai hingga Indah menghela napas panjang. Kadang, aku merasa Rangga mulai berubah, katanya pelan. Maya menaikkan alisnya, berpura-pura terkejut. Maksudmu? Indah memainkan sendoknya di atas cangkir kopi. Entahlah, belakangan ini dia sering pulang terlambat. Dulu, dia selalu menemaniku makan malam. Sekarang, dia lebih sering sibuk sendiri. Maya menahan senyum dalam hati. Mungkin dia hanya sibuk dengan pekerjaan? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Indah menggeleng. Aku tahu bagaimana dia saat sibuk dengan pekerjaan. Ini berbeda, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Maya berpura-pura berpikir sejenak. Indah, kamu sudah menikah lama dengannya. Pasti kamu tahu kalau ada yang tidak beres. Pernahkah kamu mencoba menyelidikinya? Indah menatap Maya dengan mata ragu-ragu. Kamu pikir aku seharusnya melakukannya? Maya tersenyum samar. Terkadang, kebenaran memang menyakitkan. Tapi, lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, bukan? Indah terdiam. Maya tahu benih kecurigaan itu mulai tumbuh. Dan saat waktunya tiba, semua ini akan runtuh dengan sendirinya. Rangga akan kehilangan segalanya. Maya semakin dalam memasuki kehidupan Indah. Kepercayaan yang ia bangun dengan sabar mulai membuahkan hasil. Indah kini sering berbagi cerita dengannya, terutama tentang rumah tangganya yang mulai terasa dingin. Maya tahu waktunya semakin dekat. Suatu malam, Indah menghubungi Maya dengan suara gemetar. Maya, aku butuh bicara denganmu. Bisa kita bertemu sekarang? Tanpa ragu, Maya segera berangkat ke rumah Indah. Sesampainya di sana, ia mendapati wanita itu duduk di ruang tamu dengan wajah kusut dan mata yang sembab. Ada apa, Indah? Tanya Maya dengan nada prihatin. Indah menghela napas berat, lalu menyerahkan ponselnya pada Maya. Di layar, ada serangkaian pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Suamimu bukan pria yang setia. Dia telah bermain di belakangmu selama bertahun-tahun. Maya menatap Indah dengan ekspresi terkejut pura-pura. Siapa yang mengirim ini? Aku tidak tahu, jawab Indah lirih. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan Rangga. Maya berpura-pura berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya kamu mencari tahu sendiri. Indah menggigit bibirnya. Aku tidak pernah membayangkan harus melakukan ini, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku ingin tahu kebenarannya. Maya menggenggam tangan Indah dengan lembut. Aku akan membantumu. Apapun yang kamu butuhkan, aku ada di sini. Malam itu, Maya dan Indah mulai menyusun rencana untuk menyelidiki Rangga. Maya tahu, ini adalah langkah besar menuju kehancuran pria itu. Dengan setiap keping kepercayaan yang runtuh, Rangga semakin dekat dengan kejatuhannya. Dan Maya tidak akan berhenti sampai semuanya hancur berantakan. Indah semakin tenggelam dalam kecurigaannya terhadap Rangga. Dengan bantuan Maya, ia mulai mengawasi gerak-gerik suaminya. Setiap pulang larut malam, setiap telepon yang tak diangkat, semuanya ia catat dengan cermat. Maya tahu bahwa wanita itu kini hanya membutuhkan satu bukti nyata untuk meyakinkan dirinya. Suatu hari, Maya mendapat kabar dari seorang kenalannya bahwa Rangga sering terlihat di sebuah restoran mewah bersama seorang wanita muda. Dengan hati-hati, ia menyampaikan informasi itu kepada Indah. Indah, aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku pikir kamu harus melihat ini sendiri, kata Maya saat mereka duduk di mobil yang terparkir tak jauh dari restoran itu. Indah menggenggam kemudi dengan erat. Kalau memang benar dia selingkuh, aku tak akan memaafkannya. Maya menahan senyum puasnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Rangga masuk ke restoran, menggandeng seorang wanita muda yang berpakaian elegan. Indah terkejut, napasnya tercekat di tenggorokan. Maya berpura-pura ikut kaget, padahal di dalam hatinya ia tahu momen ini akan terjadi. Aku harus masuk ke sana, kata Indah dengan suara bergetar. Maya menahan lengannya. Indah, jangan gegabah. Jika kamu mau bukti nyata, kita harus melakukannya dengan cerdik. Indah terdiam, lalu mengangguk. Mereka lalu masuk ke restoran secara diam-diam dan memilih tempat yang cukup jauh, tetapi masih bisa mengamati Rangga. Saat itu juga, Indah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya tersenyum mesra pada wanita lain, menyentuh tangannya dengan lembut, dan tertawa seolah-olah ia adalah pria paling bahagia di dunia. Air mata menggenang di mata Indah. Aku tidak percaya, bisiknya. Maya meletakkan tangannya di bahu Indah, berpura-pura memberi dukungan. Kamu berhak tahu yang sebenarnya. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Indah menatap Rangga dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Aku akan membuatnya menyesal. Maya tersenyum samar. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Sekarang, Indah bukan hanya sekadar korban. Ia sudah menjadi bagian dari permainan ini. Dan permainan baru saja dimulai. Indah tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Malam itu, setelah melihat Rangga bersama wanita lain, ia pulang ke rumah dengan hati yang berkecamuk. Di dalam mobil, Maya duduk di sampingnya, memperhatikan bagaimana ekspresi Indah berubah dari kekecewaan menjadi kemarahan yang membara. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja, gumam Indah dengan suara penuh kebencian. Maya tersenyum samar, puas melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Indah, kamu harus tetap tenang. Kita harus merencanakan ini dengan hati-hati. Indah menatap Maya dengan mata merah. Tidak, aku sudah cukup bersabar. Aku harus menghadapi Rangga sekarang juga. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Indah menekan pedal gas dan melaju menuju rumah. Maya tahu, malam ini akan menjadi malam yang penuh kehancuran. Setibanya di rumah, Indah langsung masuk dengan tergesa-gesa. Maya mengikutinya dari belakang, pura-pura khawatir.
Begitu Indah membuka pintu ruang kerja Rangga, pria itu tampak duduk di belakang meja dengan ekspresi terkejut. "Indah, ada apa? Kenapa kamu terlihat marah?" tanya Rangga dengan suara berusaha tenang. Indah melemparkan ponselnya ke meja. "Jangan pura-pura tidak tahu, Rangga. Aku sudah melihat semuanya. Aku melihat kamu bersama wanita itu di restoran tadi malam." Wajah Rangga langsung pucat. "Indah, aku bisa menjelaskan." "Menjelaskan apa? Bahwa kamu telah berkhianat? Bahwa selama ini aku hanya menjadi alat bagimu?" Bentak Indah, air mata mulai mengalir di pipinya. Maya berdiri di sudut ruangan, memperhatikan bagaimana Rangga kehilangan kendali. Ini adalah saat yang ia nantikan selama ini. Ia ingin melihat Rangga terjebak dalam kebohongannya sendiri. "Aku sudah memberikan segalanya untukmu, Rangga. Aku percaya padamu, tapi kamu mengkhianatiku." Suara Indah semakin meninggi. Rangga mencoba mendekati Indah, tetapi wanita itu mundur selangkah. "Jangan sentuh aku ingin kamu pergi dari hidupku." Rangga panik. "Indah, kita bisa membicarakan ini. Aku mencintaimu. Aku melakukan ini bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi cukup." Indah menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku akan menggugat cerai, dan aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya." Rangga terdiam, matanya menatap Indah dengan ketakutan. Maya tahu pria itu baru menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini akan runtuh dalam sekejap. Indah berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Rangga yang masih terpaku di tempatnya. Maya mengikuti dari belakang, dan sebelum meninggalkan rumah, ia menoleh sekilas ke arah Rangga dengan senyum penuh kemenangan. Permainan ini hampir berakhir, dan Rangga akan segera jatuh ke dalam jurang yang ia gali sendiri.